Muibi, ada satu gedung apartemen di daerah Jakarta Selatan yang ternyata tuh berhantu. Jadi ini yang ngalamin tuh temen gue sendiri. Temen gue tuh namanya Firda dan dia tuh baru pindah ke apartemen ini. Nah, Firda itu tinggalnya di lantai 11. Jadi itu ada satu hari di mana tuh dia mau turun ke bawah siang-siang karena dia tuh mau cabut. Di lift itu tuh dia berduaan sama ada satu ibu-ibu. Ibu-ibunya ini tuh perawakannya tuh badannya agak gemuk. Terus habis itu kayak pakai daster, kulitnya tuh sawo mateng gitu, dan rambutnya dicepol. Abis itu pas lagi turun, si ibu-ibu ini bilang, "Mbak, nanti di lantai 5 pasti tiba-tiba kebuka nih pintunya." Dan pas banget si indikator liftnya ini berhenti di angka 5, bunyilah teng, padahal nggak dipencet angka 5-nya. Terus abis itu si ibu-ibu tuh ngomong, "Tuh kan bener Mbak apa kata saya, pasti abis ini ada anak kecil jongkok di depan situ." Random banget kan dia ngomong gitu. Terus akhirnya kebuka tuh pintunya. Pas kebuka, bener ada anak kecil perempuan jongkok, matanya tuh kosong, kayak kosong lagi bengong gitu. Oh, tatapannya kosong. Oke. Di situ tuh akhirnya mereka berdua diem tuh karena tahu itu bener kan. Akhirnya si ibunya tuh udah diem doang sambil tuh kayak berharap ya udah pintunya ketutup cepet-cepet deh gitu. Sampai akhirnya pintunya udah ketutup, akhirnya mereka ke bawah lah ke lantai dasar. Terus si ibunya tuh ngomong, "Iya, saya udah semingguan ini tuh di lantai 5 kalau turun pasti berhenti Mbak." Terus ada si anak kecil itu lagi. Nah, malamnya si Firda ini baliklah ke apartemennya dia sekitar jam 8 malam. Nah, ada lift yang udah kayak hampir ketutup gitu Muibi. Ditahan lah sama dia buat dia masuk. Pas dia masuk ke dalam, ternyata ada anak kecil itu lagi, anak kecil perempuan itu. Tapi ada satu bapak-bapak pakai peci juga di dalam sama mereka. Jadi mereka bertiga nih sekarang. Nah, pas masuk, si Firda sebenarnya agak deg-degan kan. Aduh, ini anak yang tadi lagi. Nah, terus sepanjang mereka naik lift, si anak kecil ini tuh ngeliatin si Firda terus-terusan. Sampai akhirnya si anak kecil ini ngomong lah ke bapak-bapak itu, "Ayah, tadi dia temenan sama hantu. Bibi-bibi yang meninggal pas corona itu." Anjing. Yang hantu berarti bukan si anak kecil itu? Kalau menurut anak kecil itu, hantunya si ibu-ibu itu yang ada di lift bareng Firda. Wah, gila, pecah banget. Terus si bapak-bapak itu tuh kok nggak enak kan sama si Firda ini. Akhirnya dia ngomong, "Hus, maaf ya Mbak, namanya juga anak kecil," kayak gitu kan. Terus mereka pas sampai di lantai 5, keluarlah tuh ke lantai 5 si bapak ini sama si anak kecil ini, yang ternyata itu tuh bapaknya. Terus udah nih, nah sampai akhirnya besokan ya si Firda tuh balik kerja malam dari kantor. Akhirnya dia naik lagi lah ke lift. Nah, pas dia masuk ke liftnya, si Firda ini satu lift lagi sama si ibu-ibu yang kemarin. Mampus. Si bibi-bibi ini yang berdaster dan dicepol itu. Akhirnya si Firda tuh mau mencet liftnya, jadi dia tuh kayak agak ngebelakangin gitu loh. Jadi posisi ibu-ibu itu di belakang dia, karena dia juga sebenarnya agak takut kan. Dia mencet lah lantai 11. Tapi anehnya si ibu-ibu ini tuh di dalam lift nggak ada angka yang kepencet. Mampus. Jadi nggak tahu mau kemana nih si ibu-ibu ini. Akhirnya si Firda mencet lantai 11 kan. Udahlah, selama di lift mereka diem-dieman. Si Firda juga udah takut banget. Sampai akhirnya pas udah mau ke lantai 11, pundaknya si Firda tuh kayak dicolek. Terus habis itu si ibu-ibu ini ngomong, "Mbak, kirimin Al-Fatihah ya buat saya." Mampus. Dan pas si Firda nengok ke belakang Muibi, gak ada siapa-siapa. Kosong. Muibi, hati-hati banget deh buat perempuan yang kalau lagi mens. Karena kalau perempuan lagi mens itu tuh biasanya kayak makhluk halus tuh malah jadi lebih pengen buat nampakin diri gitu loh. Iya, gue pernah denger sih, Bi. Nah, ini ada kejadian sama satu perempuan, namanya kita sebut aja Arista ya. Si Arista ini tuh lagi mens, dan setiap dia mens, dia tuh kayak jadi bisa ngelihat penampakan atau makhluk halus gitu di rumahnya dia sendiri. Nah, kebetulan si Arista ini tuh udah nikah. Jadi dia tuh tinggal di rumah sama suaminya doang berdua. Ada satu malam di mana si Arista ini tuh lagi tidur sama suaminya berdua. Tapi entah kenapa di malam ini tuh Arista ngerasa dia tuh tidurnya kayak bertiga. Jadi nggak kayak berdua sama suaminya. Karena dia ngerasa di sebelah suaminya dia itu ada kayak sosok lain lagi. Awalnya si Arista tuh kayak ngediemin aja lah, dia bener-bener gak cerita apa-apa ke suaminya. Sampai akhirnya di malam itu dia lagi tidur nih sama suaminya, kayak udah lelap banget tidurnya.
Dan posisinya tuh lagi pelukan gitu sama suaminya. Terus pas lagi pelukan sama suaminya, si Arissa tuh ngerasa kok suaminya kayak wangi banget melati. Pokoknya tuh kayak wangi melatinya tuh yang kayak kenceng banget gitu loh. Dan ternyata pas dia buka matanya Muibi, si Arissa ini tuh lagi pelukan sama sosok kuntilanak. Anjir. Dan akhirnya dia langsung teriak-teriak histeris. Akhirnya mereka berdua pergilah ke Pak Ustadz. Terus pas mereka pergi ke Pak Ustadz, akhirnya si Arissa didoa-doain dan lain-lain. Dan si Ustadznya ini tuh bilang, Arissa nih punya sesuatu yang gak dipunyain sama si kuntilanak ini. Dan ternyata sesuatunya itu adalah suami. Oh shit. Jadi ya selama ini si sosok kuntilanaknya ini tuh ya naksir sama suaminya Arista. Muibi, ada cerita tentang orang yang digangguin sama makhluk halus gara-gara dia tuh habis nebang pohon. Oke. Dan ternyata di pohon ini tuh ada penunggunya. Jadi kejadian ini tuh dialamin sama Pak D-nya temen gue. Oke. Nah kejadian ini tuh terjadi pas Pak D-nya ini tuh masih muda. Dia ini tinggalnya di Semarang. Jadi waktu itu tuh dia disuruh mangkas pohon bambunya itu yang di pekarangan rumahnya karena udah ngalangin ke jalan raya gitu. Akhirnya ditebang lah sama dia. Nah semenjak kejadian dia nebang pohon itu, setiap malam menjelang tidur, dia tuh selalu ngedenger ada perempuan kayak nangis gitu. Ini tuh gak cuma sehari 2 hari, tapi semingguan berturut-turut tuh dia dengerin cewek nangis itu. Nah tapi karena emang si Pak D ini tuh orangnya religius sama pemberani, jadi dia tuh kalau misalkan denger suara kayak gitu, malah kayak diajak ngobrol, dia malah ngomong, Kenapa nangis? Sedih rumahnya ditebang. Tapi pakai bahasa Jawa. Oke. Nah sampai ada satu momen dimana si Pak D-nya ini tuh agak jiper. Ini tuh pas dia mau sholat subuh, dia ngambil wudhu lah. Ngambil wudhunya tuh kayak di sumur. Jadi kayak orang-orang zaman dulu kan ada sumur di belakang rumahnya kan. Dia mau nimba si sumurnya ini nih buat ngambil air wudhu. Pas dia ngambil, dia tuh denger ada suara perempuan nangis. Tapi suaranya tuh kali ini lebih nyaring lagi dari biasanya dia denger pas mau tidur. Di situ emang si Pak D tuh nggak seberani biasanya. Akhirnya dia tetaplah karena niatnya baik, ya udah dia nimba aja ngambil tuh, narik karena dia mau wudhu kan. Terus pas dia narik gitu, kayak stuck gitu tuh timbalannya. Akhirnya si Pak D ngecek lah ke dalam sumur kayak gini kan. Pas dia ngecek Muibi, dia tuh ngelihat ada perempuan lagi jongkok di atas embernya dia. Lagi nangis-nangis, tapi nangisnya tuh nangis darah gitu. Nah itu bisa jadi penunggu pohon bambu yang ditebang sama Pak D ini.